Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tunjung Widya Kirana dengan NIM D600210012 yang berasal dari kelompok 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi data kuantitatif. Pada rekapitulasi data kuantitatif, yaitu terdapat jumlah responden, yaitu 50, dan juga jumlah butir pertanyaan, yaitu 11. Kemudian di sini kita dapat menghitung total skor pada data ini. Untuk menghitung total skor, kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian bisa kita masukkan B5 hingga L11. Kemudian bisa kita enter, dan hasilnya yaitu 33, kemudian bisa kita drag hingga ke respondens terakhir atau ke respondens 50. Kemudian di sini kita juga menentukan rata-rata skor. Untuk menentukan rata-rata skor, kita dapat menggunakan rumus sama dengan average, kemudian sama kayak tadi, kita dapat memasukkan kolom B5 hingga L15 karena butir pertanyaan 1 hingga butir pertanyaan yang terakhir atau yang ke-11. Kemudian bisa kita enter dan kita drag hingga ke respondens terakhir. Setelah kita menentukan total skor dan juga rata-rata skor, kita dapat menentukan nilai R tabel dari data ini. Untuk menentukan nilai R tabel, kita menggunakan uji dua arah. Di sini, kita dapat menentukan tingkat signifikansi terlebih dahulu. Untuk menentukan tingkat signifikansi, kita dapat menggunakan rumus sama dengan 1 min 0,95. Mengapa kita menggunakan 0,95 di sini? Karena pada data ini kita menggunakan tingkat ketelitian yaitu 95%. Dan hasilnya yaitu 0,05. Kemudian kita menentukan N pada uji dua arah ini. N merupakan jumlah respondens pada data tersebut. Karena jumlah respondens pada data tersebut yaitu 50, maka bisa kita masukkan 50. Kemudian kita dapat menghitung DF. Untuk menghitung DF, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah respondens tadi yaitu 50, kemudian kita kurangi 2, dan didapatkan hasil yaitu 48. Kemudian kita akan menghitung R tabel. Untuk menghitung R tabel ini, kita harus menentukan nilai T tabel terlebih dahulu. Untuk menentukan T tabel, kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan tin V, kemudian bisa kita masukkan yaitu tingkat signifikansi, kemudian kita tambahkan pemisah, dan bisa kita tambahkan nilai DF-nya ini, atau 48 ini. Kemudian bisa kita enter. Setelah kita dapat menentukan nilai tabelnya ini, yaitu 2,01063, kita dapat menentukan nilai R tabelnya ini. Untuk nilai R tabel ini, kita dapat memasukkan rumus, yaitu G5 adalah nilai T tabel, kemudian kita bagi dengan akar. Pada Excel, untuk akar kita menggunakan SQRT. Kita bagi dengan akar DF ditambah T tabel, kemudian kita kuadratkan. Dan hasilnya yaitu 0,278711. Untuk nilai T tabelnya kita sudah dapat diketahui, yaitu 0,278711. Karena nilai R tabel sudah diketahui, maka kita dapat melakukan uji validitas. Untuk melakukan uji validitas, yang pertama kita masukkan nilai N terlebih dahulu, yaitu jumlah respondens, yaitu 50. Kemudian kita masukkan DF, yaitu jumlah respondens, kita kurangi dengan 2. Kemudian kita menentukan confidence level.
karena kita menggunakan tingkat ketelitian 95%, maka kita isi dengan 95%. Kemudian kita menentukan nilai alfa. Nilai alfa ini 0,05 karena kita menggunakan uji ketelitian 95%. Kemudian kita masukkan nilai T-tabel dengan rumus tin V, kemudian bisa kita masukkan alfa dan juga nilai DF-nya ini. Kemudian kita menentukan nilai R-tabel, yaitu dengan kita masukkan nilai dari T-tabel ini, kemudian kita bagi dengan akar nilai DF ditambah dengan nilai T-tabel dikuadratkan, yaitu kita dapat menemukan hasilnya 0,278710593. Untuk nilai R-tabel dari data ini yaitu 0,278710593. Kemudian kita akan melakukan uji validitas. Untuk melakukan uji validitas ini, kita dapat menggunakan aplikasi yaitu SPSS. Untuk menggunakannya ini kita dapat mengcopy dari sini, kita drag sampai total score hingga ke responden terakhir yaitu 50. Kita copy, kemudian kita paste di SPSS ini. Setelah kita paste, akan muncul di SPSS mulai dari soal butir pertama hingga total score. Kemudian kita melihat variable new. Pada variable new, names pada SPSS bisa kita ganti dengan soal underscore 1 hingga total underscore score. Pada SPSS kita menggunakan underscore karena spasi di SPSS tidak dapat terbaca. Kita kembali ke Excel-nya lagi. Untuk menentukan R hitung ini, kita dapat melakukannya dengan data view, kemudian kita analyze, kemudian kita klik correlates, kemudian kita klik ini. Kemudian yang di sini tadi kan semula seperti ini. Sebentar. Kan semula ada di sini. Kemudian kita pindah satu persatu berada di sebelah kanan. Setelah itu kita checklist di person. Untuk test of significance yang kita menggunakan toilet, kemudian dapat kita oke. Dan nanti hasilnya akan muncul ini. Agar lebih jelas, kita dapat menggunakan pivot tabel. Atau yang tabelnya tadi bisa kita klik 2 kali, kemudian akan muncul pivot tabelnya. Untuk correlationsnya dari soal 1 hingga total score akan muncul. Nah, di sini person correlation akan muncul dari soal pertama hingga soal ke-11. Kita copy, kemudian kita paste di bagian yang kosong. Kalau saya taruh di sini. Kemudian kita paste, karena di SPSS 0,nya tidak terbaca, di Excel ini dapat kita tambahkan, yaitu 0,785 dan seterusnya hingga 0,798. Setelah itu ini kita copy dan kita paste di bagian R hitung ini.
Untuk ngepastenya kita dapat menggunakan bentar. Kita dapat menggunakan transpose karena agar yang kita paste ini dapat menurun gitu, bukan ke samping. Kemudian R hitungnya sudah muncul atau sudah ada, yaitu 0,785 untuk nomor butir soal pertama hingga nomor butir soal terakhir yang ke-11 yaitu 0,795. Untuk nilai R tabel ini yaitu 0,27871 dapat kita masukkan di sini, kemudian kita drag hingga ke nomor butir soal terakhir. Nah, pada uji validitas ini ada ketentuan, yaitu R hitung harus lebih besar daripada R tabel agar dapat dinyatakan valid. Apabila R hitung ini kurang dari R tabelnya, maka keterangannya tidak valid. Dan juga apabila R hitungnya ini bernilai negatif, maka juga tidak valid. Mari kita cek satu persatu. 0,785 lebih besar dari 0,27871. Maka untuk nomor butir soal pertama yaitu valid. Kemudian untuk nomor butir soal kedua 0,861 lebih besar dari 0,27871, maka valid. Untuk nomor butir soal ketiga yaitu 0,612 lebih besar daripada 0,27871, maka valid. Dan kita cek hingga yang terakhir, lebih besar dari R hitung ini lebih besar semua daripada R tabel, maka keterangannya yaitu valid. Setelah kita menentukan uji validitas, kita dapat menentukan uji reliabilitas. Untuk menentukan uji reliabilitas, kita menggunakan bantuan SPSS juga. Dengan ketentuan apabila alfa lebih besar daripada nilai R tabel, maka dikatakan reliable. Kita dapat mencari hasil perhitungan alfa ini dengan menggunakan bantuan SPSS. Contohnya yaitu caranya yaitu dengan menggunakan analyze, kemudian bisa kita klik scale, kemudian kita klik reliability analysis. Kemudian dari soal 1 hingga total skor yang di sini, yang kita pindah ke sini hanya soal underscore 1 hingga soal ke-11 saja. Kemudian dapat kita oke. Setelah kita oke, maka akan muncul outputnya, yaitu ini. Outputnya yang muncul. Nah, dari 11 butir soal ini, kita dapat menghasilkan alfa, yaitu 0,936. Kemudian dapat kita masukkan alfanya, yaitu 0,96. Dari nilai R tabel yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu 0,27871, yaitu kurang dari 0,936. Dan 0,936 ini lebih besar daripada nilai R tabelnya, maka dapat dikatakan reliable. Kemudian di bagian SPSS yang ini dapat kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste, dan dapat kita tarik kesimpulan, yaitu output di samping
memberikan informasi tentang jumlah sampel atau respondens sebanyak 50. Ini jumlah respondensnya sebanyak 50. Karena tidak ada jawaban yang kosong, maka jumlahnya valid 100%. Kemudian kita dapat menentukan reliability statistiknya, yaitu dengan bantuan SPSS juga. Ini kita copy, kemudian kita paste ke Excel-nya. Dari reliability statistiknya dapat kita simpulkan bahwa dari output di samping diketahui end of item ada 11 buah. Untuk end of itemsnya ada 11 buah dengan nilai probans alpha sebesar 0,936 karena nilai alfa lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Kemudian kita dapat menentukan nilai total statistiknya dari SPSS tadi. Ini kita copy. Kemudian kita paste di Excel-nya. Setelah kita paste, dapat disimpulkan yaitu tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk data ke-11 item ini dengan pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai probans alpha untuk ke-11 pernyataan ini adalah lebih dari nilai R tabel atau lebih dari 0,27871. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ke-11 pernyataan ini yaitu reliable atau konsisten. Sekian penjelasan dari saya mengenai rekapitulasi kuesioner atau modul 2 pada praktikum statistika ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.